Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat menyaksikan di video saya kali ini. Pada kesempatan kali ini, di video saya akan menyampaikan dan membahas mengenai review ya. Review atau ulasan atau bisa juga disebut dengan resensi. Nah, di video kali ini kira-kira mau meresensi apa ya? Kali ini saya akan meresensi sebuah buku yang berupa novel, di mana buku novel ini salah satu buku novel yang melegenda ya. Dan gambarnya berupa sosok seorang gadis yang manis dan imut nantinya kelihatannya. Dan buku ini tentunya sudah terbit sejak lama ya. Nah, seperti apakah sih buku dari novel tersebut yang dimana seorang gadis cilik yang imut dan manis tersebut? Seperti apa ya? Mari kita lihat. Nah, inilah buku yang akan saya resensi atau yang akan saya ulas, yakni buku novel yang berjudul Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela. Nah, buku ini terbit pada tahun kurang lebih 2002 hingga terbitan atau cetakan terakhirnya yaitu pada tahun 2018. Nah, buku ini tentunya sesuai dengan namanya tadi, bahwa yang tadi saya sebutkan ada sosok gadis ciliknya ya, tentu kelihatan imut dan manis, ditambah dengan gambar memakai gaun warna putih sederhana, ada topinya juga yang menjadikan gadis ini imut dan manis. Tentunya selain gambar gadis ini ada ciri khasnya lagi, yakni ada gambar bunganya atau bunga sakura di sini. Di atas tulisan judulnya. Nah, buku ini ditulis atau penulisnya yakni yang bernama Tetsuko Kuroyanagi. Ya. Tetsuko Kuroyanagi ini merupakan salah satu penulis sekaligus sosok dari tokoh utamanya yang bernama Toto-chan ini ya. Karena Toto-chan ini diambil dari nama aslinya yaitu Tetsuko, sehingga dipanggilnya Toto. Nah, selanjutnya buku ini termasuk kepada buku bestseller ya. Mengapa buku bestseller? Karena sebab buku ini sudah terbit dan sudah terjual sebanyak 4,5 juta ya. Berarti jikalau selama 3 tahun, nah itu kan tadi per tahunnya itu 4,5 juta ya. Maka kalau dikalikan 3 tahun juga sudah sampai 12 lebih lah, 12 lebih juta ya terjualnya. Nah, inilah makanya kenapa disebut buku yang bestseller dan melegenda juga. Nah, ketika buku ini, walaupun buku ini terbitan dari Jepang, tapi buku ini sudah diterjemahkan, sudah dialih bahasakan oleh yang bernama Ibu Widya Kirana. Nah, di sini ada keterangannya di dalam, ya. Sudah saya baca. Nah, di situ itu
yang menerjemahkannya ya. Kemudian buku ini kalau dilihat secara fisiknya bahwa buku ini berukuran kurang lebih panjangnya 20 cm dan lebarnya yaitu 13 cm. Buku ini diproduksi oleh PT Kondasha International Publish ya. Berarti tentu karena bukunya ditulis oleh orang Jepang, Tetsuko Kuroyanagi, maka produksinya di sana. Namun ketika tiba di Indonesia maka diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Ya, bisa kalian lihat ini nih simbol dari PT Gramedia Pustaka Utama ya di sini, dan juga ada juga di ininya ya. Untuk bukunya sendiri tidak hanya buku yang model seperti ini ya, tapi saya memiliki dua versi ya untuk buku Toto-chan Gadis Cilik di Jendela. Nah, satunya lagi yaitu buku yang seperti ini untuk versinya. Jadi ada dua yang saya punya. Ini bisa dinamakan versi moderat dan ini versi klasik. Nah, jadi saya sudah punya sampelnya dua, buku versi moderat dan buku versi original. Nah, kita bahas dulu versi moderat. Kalau versi moderat tampilan fisiknya yakni hanya menggunakan cover yang agak lemes-lemes ya. Jadi tidak terlalu keras. Bahannya juga hanya dari karton yang tidak terlalu tebal. Namun di sini kelebihannya itu menggunakan kertas HPS ya, sehingga tulisannya lebih jelas dan bahkan ketika dibaca oleh orang tua juga lebih terbaca. Nah, untuk ukurannya itu sama 20 cm dan 13 cm. Sebetulnya kalau yang moderat ini lebih pas ukurannya 20 cm dan 13 cm. Nah, sedangkan kalau versi yang klasik ini versi yang menurut saya disarankan ya. Mengapa disarankan? Karena versi klasik ini lebih kepada buku yang originalnya. Karena sebab desainnya yang begitu elegan. Dan ya betah lah kalau dibaca mungkin. Nah, dimana covernya tentu keras ya di sini. Tuh. Covernya yang keras. Namun untuk penggunaan kertasnya yaitu menggunakan kertas buram atau kertas CD ya. Nah, seperti ini kertas buram. Walaupun begitu, tapi buku ini tentunya kenapa saya sarankan, karena sebab buku ini tentunya bisa awet. Mengapa bisa awet? Karena dilapisi dengan cover yang keras ya seperti ini. Nah, jadi sehingga dan juga penempelan lemnya juga lebih kuat jika dibandingkan dengan versi yang moderat ini ya. Jadi lebih awet insya Allah buku yang ini, yang versi klasik. Ditambah pula mengapa saya sarankan buku ini yang versi klasik ini, karena sebab ketika kalian nantinya baca dan membeli pasti akan terkesan yang namanya seolah-olah kita berada dalam dunia klasiknya ya, dalam terbawa suasana klasik seperti itu. Karena sebab
cerita ini merupakan cerita pada saat zaman 1950-an ya, si kisah anaknya ini. Nah, untuk ukurannya sama ya, cuman berbedanya itu di tingginya. Kenapa di tingginya? Karena sebab dilapisi dengan cover, jadi sehingga untuk panjangnya itu kurang lebih 21 hingga 22 cm. Untuk jumlah halamannya itu kurang lebih, sebetulnya kalau di dalam catatannya ini jumlah halamannya 272 ya. Cuman ketika saya review dan saya lihat bahwa sebetulnya jumlah dari halaman buku ini hanya sebatas 271 seperti itu. Ya, pastinya buku ini menarik ya, apalagi dipegang juga lebih nyaman karena lebih enak dan lebih elegan gitu ya jika dibandingkan buku yang versi moderatnya. Nah, untuk harganya tentu karena saya yang menyarankan ini, bahwa untuk harganya yaitu sekitar 73.000 itu 73.000 itu pada terbitan 2017 ya. Dan kalau untuk tahun sekarang mungkin sudah nyampe paling mahal itu 75.000 mungkin ya. Nah, demikian ini merupakan ulasan dari saya mengenai identitas karyanya, termasuk juga orientasinya ya, atau gambaran umum mengenai kedua buku ini. Baik buku yang versi moderatnya dan versi klasiknya ya. Untuk selanjutnya, sesi yang berikutnya yaitu akan kita bahas mengenai sinopsisnya. Jadi silahkan menunggu slide yang berikutnya. Let's check it out. Ya, oke, tiba saatnya di slide yang berikutnya atau slide yang sudah kalian tunggu-tunggu, di mana untuk slide yang sekarang ini yakni bagian atau sesi sinopsis ya. Nah, sinopsis dari tadi buku Toto-chan Gadis Cilik di Jendela. Oke, langsung saja saya ceritakan. Tentunya yang namanya sinopsis itu ialah garis besar ya, garis besar dari cerita Toto-chan tersebut. Oke, begini bahwa Toto-chan itu ialah merupakan seorang gadis cilik yang periang sifatnya memiliki periang, juga serba ingin tahu. Pada awal kisahnya di mana dia itu dalam kegiatan sekolahnya itu selalu terus membuka dan menutup pintu meja ya, pintu meja, dan juga sesuai dengan namanya yang di judulnya tadi, gadis di jendela. Nah, jadi selalu mondar-mandir terus ke jendela, melihat ke jendela, kemudian ke mejanya lagi, buka lagi, tutup lagi ya. Nah, sampai hal yang dilakukannya itu dijudge ya oleh gurunya, dan membuat gurunya atau wali kelasnya itu kesal dengan tindakannya tersebut karena mengganggu kegiatan pembelajarannya. Padahal dia itu hanya ingin tahu saja ya mengenai apa yang ingin diketahuinya. Lantas dengan perbuatannya itu dia akhirnya dikeluarkan ya, diberhentikan dari sekolahnya tersebut.
dan pihak sekolah pun tidak mengetahui ya dan tidak tahu cara menangani atau bagaimana memperlakukan si Toto-chan itu seperti anak yang lain, sehingga pihak sekolah harus mengeluarkan atau memutuskan untuk mengeluarkan Toto-chan. Nah, ibu kandungnya itu langsung mengetahui langsung dari wali kelasnya bahwa Toto-chan sudah tidak lagi bersekolah di sana. Sang ibu kandung pun merasa kecewa ya, merasa gelisah, kecewa, dan harus berlapang dada dengan atas anaknya yang tidak bersekolah lagi di situ. Nah, kemudian keesokan harinya dia pun harus mencari sekolah yang baru, walaupun ada dalam hatinya itu merasa gelisah, merasa khawatir, ditakutkan ya, dikhawatirkan sekolah yang barunya nanti sama halnya seperti apa yang dialami sekarang ini. Ada kekhawatiran. Akan tetapi dia pun walaupun ada rasa khawatir, dia tetap menaruh harapan ya ke anaknya bahwa dia bisa jauh lebih baik dan juga bisa diterima ya sebagai siswanya nanti di sekolah baru. Setelah ibunya mencari sekolah yang baru, akhirnya ada salah satu sekolah yang mau bersedia untuk menerima Toto-chan sebagai siswanya ya, yakni sekolahnya yang bernama Tomoe Gakuen. Nah, sekolah Tomoe Gakuen ini memiliki sekolah yang unik, di mana sekolahnya berupa gerbong kereta api yang sudah tak terpakai. Nah, di sekolah ini tentunya selain sekolahnya yang menggunakan atau memanfaatkan gerbong kereta api yang tak terpakai, tapi juga menggunakan sistem yang berbeda dengan sekolah yang dipakai pada umumnya, dengan sistem pendidikan yang berbeda, dan juga ada kegiatan makan siang seperti itu. Salah satu dari pemilik sekolah Tomoe Gakuen ini ialah yang bernama Pak Kobayashi. Pak Kobayashi ini selain jadi guru, dia pun sebagai kepala sekolah yang menyambut ibu kandung Toto-chan dan Toto-channya sendiri ya, yang sudah mau menerima Toto-chan. Nah, di dalam sekolah Tomoe ini tentunya sistem pendidikannya yang unik ya. Kenapa bisa unik? Karena sebab menggunakan sistem di mana siswa itu bisa memilih dan menentukan mata pelajaran yang ingin dipelajarinya dulu. Nah, dan nanti bisa misalnya siswa si A mau belajar bahasa Indonesia ke kelas mana, siswa si B mau belajar matematik di kelas mana. Ya, dia bisa menentukan urutannya juga ya. Di sini itu di sekolah yang baru yang bernama Tomoe Gakuen. Jadi semua siswa diizinkan untuk memilih dan menentukan kelasnya. Mengapa seperti itu? Karena bertujuan untuk menjadikan siswa-siswa tersebut agar nantinya memiliki bekal dan potensinya ya pada saat nanti kelak dewasa. Tidak hanya itu aja yang diterapkan di sekolah Tomoe Gakuen.
tetapi juga menerapkan beberapa pelajaran-pelajaran lain seperti halnya belajar tentang persahabatan, rasa hormat dan sopan santun ya. Dan yang tak kalah penting yaitu kebebasan menjadi diri sendiri ya. Ada satu hal lagi yang menjadikan nilai plus dari sekolah Tomoe Gakuen ini yaitu penanaman moral ya, pelajaran penanaman moral untuk menghargai orang lain, di mana salah satunya yaitu di sekolah Tomoe Gakuen ini memiliki siswa yang penyandang disabilitas. Jadi semua kalangan atau semua siswa itu diterima oleh sekolah Tomoe Gakuen. Keberagamannya. Ya, ada salah satu siswa yang menyandang disabilitas yakni yang bernama Yasuaki. Nah, Yasuaki ini memiliki keterbatasan fisik yakni dia mengidap polio ya. Tuh, sangat disayangkan sekali seumuran dengan Toto-chan yang dia sendiri memiliki penyakit yang ganas ya, yang dinamakan polio. Nah, tentunya pada akhirnya Toto-chan ini beruntung ya bisa sekolah atau mengenyam pendidikannya di sekolah yang baru. Karena tidak hanya mendapatkan sistem pendidikan yang unik, gedung sekolah yang unik pula ya, akan tetapi dia disambut dan diperlakukan dengan ramah, dengan hangat ya, dengan adil, serta diakui keberadaannya di sekolah yang baru tersebut. Nah, demikian itulah mengenai sinopsis ya, karena sebab yang namanya sinopsis sekali lagi garis besar ya atau ringkasan dari cerita novel tersebut ya. Dimana ini ya, kalau ingin lebih tahunya mengenai aktivitas dari Toto-chan sendiri ada lengkap dari sini ya, itu dikupas tuntas. Jadi sehingga supaya lebih penasaran mah silahkan dibeli aja bukunya. Untuk lebih lengkapnya lagi mengenai pembahasan resensi itu akan ada ditampilkan di slide yang berikutnya ya. Silahkan tunggu saja slide selanjutnya. Let's check it out.